Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia, mahasiswi STI Eka Prasetya dengan NIM 2010101001, kelas 20.7, program studi manajemen, mata kuliah teori pengambilan keputusan dengan dosen pembimbing Ibu Esti Pujiastuti SE MSI dengan judul Konsep Dasar Pengambilan Keputusan. Definisi pengambilan keputusan. Decision making atau pengambilan keputusan adalah sebuah mekanisme dalam melakukan penilaian dan menyeleksi sebuah atau beberapa pilihan. Ketetapan decision making dirumuskan setelah menjalani beberapa proses perhitungan rasional dan peninjauan alternatif. Sebelum kesimpulan dirumuskan dan dilaksanakan, terdapat beberapa jenjang tahapan yang harus dilalui oleh si pembuat keputusan. Jenjang tahapan tersebut mungkin dapat meliputi rekognisi permasalahan dasar, menyiapkan putusan alternatif yang dapat dipilih, lalu mencapai fase pemilihan keputusan terbaik. Tahap pengambilan keputusan. Teori dari Simon 1960 menyebutkan beberapa jenjang pengambilan keputusan. Olehnya dinyatakan 4 tahap, yaitu intelligence, pengumpulan data dan informasi untuk diidentifikasi masalah, desain, tahap perumusan penanggulangan dalam bentuk opsi pemecahan permasalahan, choice, fase menyaring keputusan dari solusi alternatif yang tersedia, implementation, tahap menjalankan pilihan keputusan dan mengevaluasi hasil. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dibuat berdasarkan proses analisis, pendenahan, dan pensimulasian melalui berbagai perhitungan alternatif. Solusi yang mungkin dilakukan. Tahap pengambilan keputusan mempunyai beberapa langkah. 1. Pemahaman dan menyatakan dasar permasalahan. 2. Pencarian dan proses data analisis yang signifikan. 3. Pengembangan solusi alternatif. 4. Evaluasi alternatif solusi. 5. Pemilihan alternatif solusi terbaik. 6. Implementasi keputusan evaluasi perolehan keputusan. 7. Evaluasi perolehan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan. Tujuan terwujudnya perspektif pengambilan keputusan ialah mendukung pembangunan sebuah kondisi yang mampu memaksimumkan harapan. Jika kejadian yang diharapkan belum atau tidak terwujud, maka muncullah masalah atau resiko. Teori pengambilan keputusan mencoba untuk minimasi resiko yang mungkin muncul, di mana kelak harus dihadapi oleh pemimpin yang merumuskan keputusan. Asumsi pengambilan keputusan. Asumsi disusun untuk penyederhanaan kerumitan dalam teori dan model yang digunakan. Jika pemimpin ingin mempresentasikan hal yang eksplisit dalam definisi permasalahan, maka syarat asumsi harus terpenuhi sebagai tolak ukur dalam mewujudkan pemaksimalan kepuasan dan harapan sekaligus minimasi resiko. Dalam mengambil sebuah keputusan, ditemukan sejumlah asumsi yang patut dipenuhi agar implementasi keputusan memberikan dampak yang diinginkan. 1. Keputusan wajib diambil secara nasional. 2. Keputusan diimplementasikan untuk mengoptimalkan hasil. 3. Keputusan berawal dari definisi dan menyatakan masalah. 4. Pengambilan keputusan merumuskan sebuah target yang lengkap. 5. Pencarian data dan informasi yang relevan dalam usaha menghasilkan beberapa kriteria. 6. Kriteria yang dirumuskan dipergunakan dalam melakukan beberapa solusi alternatif. 7. Menimbang kecocokan setiap kriteria setiap solusi alternatif. 8. Scoring untuk setiap alternatif solusi. 9. Memilih solusi alternatif dengan skor terbesar. 10. Keputusan dihasilkan melalui mekanisme yang sistematis. Konsep pengambilan keputusan. Ilmu pengambilan keputusan adalah sebuah filosofi dan metode analisis yang bersinggungan dengan sejumlah pernyataan pemikiran berbeda
yang disimpulkan secara ilmiah dan sistematis. Diperuntukkan untuk membantu pengambilan keputusan dalam memilih satu solusi terbaik dari sejumlah solusi alternatif yang tersedia di mana akan mengarahkan pada hasil peristiwa yang mungkin bisa berbeda. Ilmu pengambilan keputusan bisa diterapkan dalam kondisi kepastian, ketidakpastian, atau beresiko. Keputusan yang pada kondisi kepastian menggambarkan bahwa setiap solusi keputusan yang dirumuskan akan mengarah hanya pada sebuah konsekuensi. Keputusan pada kondisi kepastian memiliki atribut yang sederhana, menggambarkan rangkaian yang teratur dan eksplisit dari konsekuensi. Pengambilan keputusan pemimpinnya akan mengambil alternatif solusi yang mengandung nilai manfaat yang paling besar tanpa harus menimbang konsekuensi yang mungkin terjadi. Masalah pengambilan keputusan. Ilmu pengambilan keputusan umumnya disangkutkan dengan pemecahan masalah dan pencapaian sasaran atau tujuan. Sasaran yang hendak diraih oleh perusahaan memunculkan pertanyaan why, who, how, what, and when. Bila pertanyaan ini mengemuka, maka permasalahan pun akan mencuat. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa teori pengambilan keputusan dipandang sebagai mekanisme yang runtun dan rasional. Dalam pemecahan masalah, bobot permasalahan akan dinilai berbeda oleh masing-masing pengambil keputusan melalui persepsi individual dan gaya pemikirannya. Secara lugas, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengambilan keputusan akan menyesuaikan dengan tipe permasalahan yang muncul dan jenis pemecahan masalah akan diambil dengan tipe pendekatan yang bervariasi dari setiap individu. Kerumitan apa yang dihadapi dalam pengambilan keputusan? Seiring berkembangnya teknologi informasi yang menyebabkan perubahan dalam lingkungan, bisnis menjadi tak dapat diprediksi dan semakin liar. Kemelut dalam pengambilan keputusan sudah tidak dapat lagi dihadapi dengan menggunakan metode yang tradisional. Solusi teratas dalam tantangan dan masalah hanya mampu diwujudkan melalui penggunaan ilmu pengetahuan selaku peralatan terbaik yang menunjang kita dalam merumuskan alternatif solusi. Dukungan sistem informasi. Data dan informasi adalah bahan baku utama pada mekanisme pengambilan keputusan. Keapaan kehadiran informasi akan berakibat sulitnya merumuskan keputusan yang memiliki nilai ekonomis. Bahkan pada titik ekstrim, pengambilan keputusan tidak akan mampu melaksanakan mekanisme pengambilan keputusan saat informasi tidak tersedia. Pendaya gunaan teknologi informasi mutakhir bisa mendukung Anda dalam memperoleh, mengolah, dan mendistribusikan pengetahuan dan informasi ke seluruh sudut organisasi. Karakteristik unggul pada sistem informasi merupakan penerapan perangkat komputer yang terhubung secara luas, seperti intranet dan internet. Selain itu, melalui sistem informasi, individu bisa memperoleh dan mendistribusikan informasi dengan nilai perolehan ekonomis yang besar. Gaya pemikiran dan persepsi. Jantung pada mekanisme pengambilan keputusan ialah gaya pemikiran dan persepsi. Cara berpikir seseorang mengenai lingkungan dan objek di sekelilingnya akan membentuk bagaimana cara seseorang individu mempertanyakan sebuah hal, serta bagaimana membentuk respon atas permasalahan yang ada di depannya. Model pengambilan keputusan yang tak terstruktur. The garbage can model atau model tong sampah adalah model khusus yang diperuntukkan dalam kaidah model rasional, dibatasi dalam menghadapi permasalahan yang tak terstruktur. Model tong sampah memutarbalikkan langkah awal pengambilan keputusan, seperti yang kita pelajari di atas. Penentuan solusi baru dirumuskan untuk pemecahan masalah. Dalam metode ini, penentuan solusi telah dilakukan sebelum masalah tersebut muncul ke permukaan. Sesuai dengan konsep pengambilan keputusan tak terstruktur, Anda dapat mengambil sebuah pemecahan masalah yang dapat diselesaikan melalui solusi yang tersedia. Pengambilan keputusan secara berkelompok. Pengambilan keputusan ala berkelompok pada intinya tidak jauh terpaut dengan pengambilan keputusan perorangan. Perbedaannya terletak pada penetapan langkah strategis untuk menghadapi uncertainty. Beberapa gagasan ahli mengatakan jika pengambilan keputusan secara berkelompok mampu menghasilkan nilai kesimpulan yang lebih tinggi
karena kesimpulan yang diperoleh tidak mengandung bias subjektivitas, malah perolehan hasil mungkin tidak melambangkan keputusan yang ideal. Pengambilan keputusan dalam kondisi yang pasti dan tidak pasti. Para pengambil keputusan akan selalu diminta untuk menunjukkan performa terbaik dalam perumusan keputusan. Tapi lebih dari itu, pengambil keputusan juga dituntut agar mereka juga mampu membuat keputusan sebelum permasalahan timbul ke permukaan. Bila pengambilan keputusan baru dirumuskan karena terdapat masalah yang timbul, dikatakan bahwa sesungguhnya kita belum bisa merumuskan keputusan yang terbaik. Membahas, mencari, serta mengambil keputusan sebelum masalah datang mengetuk adalah ciri utama atas para pemimpin yang visioner. Robbins, 2001.